Untuk seluruh wisudawan wisudawati tahfidz dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah kita lalui bersama prosesi wisuda santri dan tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan atas kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Agenda selanjutnya, sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dan laporan pendidikan pondok yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ali Hufron SIP selaku Wakil Direktur PPTQ Ibnu Abbas. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kami, ustadz kami, pembimbing kami, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Mu'ainuddillah Basri MA sebagai kiai dan sekaligus direktur pondok, kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ibnu Abbas, kepada Ketua Yayasan Ibnu Abbas dan seluruh jajarannya yang kami hormati pula dan semoga selalu juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang kami hormati dan semoga selalu juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh wali santri yang sungguh kami hormati dan semoga juga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada anak-anakku wisudawan wisudawati santri kelas 9 dan kelas 12 yang sungguh kami banggakan dan sungguh kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Sepantasnya lah sebagai seorang hamba kita selalu mengucapkan dan menghadirkan rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah kita, ketua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan termasuk kita umatnya. Bapak Ibu, para tamu undangan, para wali santri dan seluruh santri semuanya, izinkanlah saya pada kesempatan hari ini menyampaikan beberapa hal sebagai laporan kami sekaligus sebagai pertanggungjawaban kami, terutama kepada Bapak Ibu semuanya, para wali santri yang sudah mengamanahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya sampai di penghujung perjalanan ini, yaitu melalui wisuda. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para tamu undangan serta anak-anakku semuanya, sungguh berat
ketika kami awal menerima amanah dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tapi seberat apapun amanah itu, insya Allah semampu kami, sebisa kami, dengan seluruh upaya dan ikhtiar kami sudah laksanakan seluruh amanah itu yang menurut kami baik. Dan kalau toh kemudian dari penilaian selama perjalanan kami mengasuh putra-putri Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami mewisuda santri sebanyak 238 santri. Santri SMP ada 157 dengan rincian putra 62, putri 94. Sementara untuk SMA ada 82 dengan rincian putra 35 dan putri 47. Jumlah santri yang diwisuda secara khusus yaitu wisuda tahfidz semuanya ada 61. Yang pertama, anak-anak kami yang kelas 9 yang lulus ujian 15 juz ada 14 orang. Putra 5 orang, putri 9 orang. Sementara yang diwisuda selesai setoran 30 juz yaitu 36 orang. Semoga yang 36 orang ini akan segera berusaha untuk ujian dan lulus. Dengan perincian SMP ada 5 dengan perincian putra 4 orang, putri 1 orang. Sementara yang SMA ada 31 orang, putra 19 orang dan putri 12 orang. Sementara yang lulus ujian 30 juz ada 5 orang, SMP ada 1 orang yaitu putri 1 orang. Sementara SMA ada 4 orang, putra 3 orang dan putri 1 orang. Sementara dari Mahat Ali ada 1 orang. Untuk pengambilan sanad ada 2 putra santri yaitu Ananda Wafi Aidan dan Ananda Muhammad. Kemudian ada 2 yaitu Ustadzah Mutrikah dan Ustadzah Saudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami juga sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sungguh tadi kami sudah menyampaikan bahwa sungguhnya amanah yang berat itu kami terima, bukannya kami kemudian membiarkan begitu saja. Kami berserta para guru, kami berserta para ustadz, ustadzah, kami berserta para musyrif, musyrifah, kami berserta para muhafidh, muhafidhah, kami berserta dengan seluruh pegawai Bapak Ibu. Kami selalu berjuang meningkatkan kualitas, meningkatkan kualitas agar Ibnu Abbas bisa menjadi pondok, bisa menjadi lembaga pendidikan yang selalu unggul di dalam melahirkan putra-putrinya, anak didiknya yang bisa berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Oleh karena itu, selain yang kami wisuda, inilah sebagian dari prestasi yang sudah kami raih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, belum lama ini SMA IT dan SMP IT sudah diakreditasi oleh pemerintah. Dan alhamdulillah SMA IT terakreditasi dengan nilai A. Dan ini adalah akreditasi yang pertama. Begitu pertama kita muncul, begitu kemudian kita mendapatkan akreditasi A. Semoga ini bisa menjadi pijakan kami untuk terus meningkatkan kualitas kami. Menyusul kemudian untuk akreditasi yang kedua, dulu SMP IT begitu muncul dapat akreditasi A, dan sekali lagi akreditasi yang kedua
SMPIT Ibnu Abbas Klaten juga mendapatkan akreditasi dengan nilai A. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami akan sampaikan sebagian kecil juga dari prestasi yang sudah kami lakukan dan berhasil. Bapak Ibu, lulusan SMA seringkali diukur dengan seberapa mereka bisa masuk ke perguruan tinggi. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, untuk tahun ini anak-anak kami yang SMA diterima di perguruan tinggi UNS lewat jalur SNPTN, lewat jalur undangan, lewat jalur PMDK sebanyak 8 orang. Ada 2 orang yang diterima di UNS di jurusan kedokteran. Ada yang pendidikan matematika, pendidikan fisika, ilmu teknologi pangan, manajemen, psikologi, dan biologi. Semuanya adalah hasil dari raihan semuanya. Dan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan anak-anak yang diterima lewat jalur SNPTN, mereka sekaligus adalah anak-anak yang mencapai tahfidz 30 juz. Sungguh luar biasa. Mereka penghafal Al-Quran dengan 30 juz, tapi mereka juga mampu menunjukkan prestasi gemilang di dalam akademis mereka. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Muin tadi, bahwa anak-anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang dari akidah sungguh kuat, dari ibadah sungguh kuat, hubungan dengan Allah sungguh kuat, tetapi mereka akan mengisi ruang-ruang publik dengan ilmu dan teknologi yang mereka kuasai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan kepada wali santri semuanya, jazakumullahu khairan katsiran atas seluruh kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Dan sungguh kami mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin kami dan para asatidzah, para musyrif musyrifah, para muhafidz muhafidhah dan seluruh pegawai yang mungkin masih ada kekurangan dalam mengasuh putra putri Bapak Ibu semuanya. Sungguh terima kasih atas segala doa-doa yang telah Bapak Ibu lantunkan untuk kami, sehingga kami kuat menjalani menunaikan seluruh amanah. Kepada anak-anakku semuanya, selamat berjuang nak, masa depanmu cemerlang, dan kelak semoga kita bisa bertemu sampai di puncak kejayaanmu, kontribusimu untuk menjayakan Islam dan memakmurkan negara ini sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah sekaligus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian laporan pendidikan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan pada anak-anakku semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Samad SPA selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ibnu Abbas Klaten. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bupati atau yang mewakili, kemudian jajaran pimpinan daerah Kabupaten Klaten, Kapolres yang kami hormati, dan Kepala Dandim yang kami hormati, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, dari yang kami hormati pimpinan MUI Kabupaten Klaten,
yang kami hormati Dewan Pembina, yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan Ibnu Abbas Klaten, para orang tua wali santri, serta semua undangan yang bisa menyempatkan kehadiran pada pagi hari ini yang kami hormati pula. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara wisuda santriwan dan santriwati sebagai generasi penerus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, insya Allah selamat dunia dan akhirat, amin. Alhamdulillah, kami mengucapkan puji syukur pada hari ini telah diwisuda beberapa santri dengan hafid 30 juz yang merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua dan bagi kami dari yayasan. Mudah-mudahan kami dapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelas tahun yang lalu kami semua dari yayasan bermimpi ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bercorakkan Islami, dengan harapan di Klaten ini menjadi tempat pendidikan untuk calon-calon generasi penerus kita. Alhamdulillah, setelah berjalan seiringnya waktu, Yayasan Ibnu Abbas Klaten dengan SMP IT dan SMA IT-nya telah menjadi tempat pendidikan Bapak Ibu semua, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang mana sangat berharap di Ibnu Abbas ini putra-putrinya bisa dididik dengan bekal yang kuat di dalam iman dan tauhidnya, sehingga kami harapkan generasi-generasi penerus kita ini nanti insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Insya Allah negara kita menjadi negara yang kuat, bersyariat, dan menjadikan rahmat Allah akan selalu diturunkan pada kita semua. Pada para santri dan santriwati, kami dari Yayasan Ibnu Abbas Klaten mengucapkan selamat
atas perjuangan kalian semua. Mudah-mudahan bekal yang kalian dapatkan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten ini menjadikan kalian semua calon-calon pemimpin di Indonesia. Dan kami mengharap sekali pada wisudawan dan wisudawati nanti bisa berkiprah juga di dalam pengembangan Yayasan Ibnu Abbas Klaten ini, sehingga adik-adik kalian nanti juga akan bisa mencapai derajat seperti kalian semuanya. Kami tidak ingin panjang lebar, dan sebelumnya tadi kami mohon maaf, tadi pagi sudah dipanggil-panggil nama saya, tapi kami tadi pagi sedang ada emergensi di rumah sakit, jadi kami baru bisa datang pada siang hari ini. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kekurangan, kekilapan dalam tutur kata kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great thanks to Mr. Samad for the great speech and jazakumullah khairan. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin, wali dari Ananda Farah Nur Adiba dan Mayyaza Ulfa Karima, selaku perwakilan dari wali wisudawan wisudawati. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ma'inul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Mu'inuddinillah Basri MA, selaku Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, Asatidah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Abbas beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap pejabat negara, baik dari sipil maupun militer di Kabupaten Klaten, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati segenap orang tua, wali santri dan santriwati Pondok Pesantren Ibnu Abbas, baik wali santri dari SMP IT maupun wali santri dari SMA IT. Yang kami hormati dan yang senantiasa kami tunggu nasihat-nasihatnya, yang terhormat Bapak Dr. Mardani Alisera, yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya pada acara wisuda santriwan dan santriwati PPTQ Ibnu Abbas ini. Sebelumnya kami mohon izin kepada
segenap wali santri dan santriwati PPTG Ibnu Abbas, karena kami diminta untuk menyambut atas nama wali santri, maka kami mohonkan keikhlasan segenap wali santri atas sambutan yang akan kami berikan ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Rabb, Malik, dan Ilah yang telah melimpahkan beberapa karunia rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga dari pagi sampai siang hari ini kita tetap dapat mengikuti acara wisuda santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Atas rahmat-Nya lah dan atas izinnya lah kita dapat bertemu dalam forum silaturahmi yang mulia ini. Semoga forum silaturahmi ini dapat berlanjut ke depan di antara orang tua wali santri. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia budiman yang diajar oleh Yang Maha Besar, sehingga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia besar yang merubah akhlak manusia sesuai dengan misinya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kami atas nama orang tua dari santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas mengucapkan beribu-ribu terima kasih, kata tiada terhingga selain subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atas segenap kerja yang telah ditunjukkan oleh pengelola, pengasuh, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Maha Besar Allah yang mampu membesarkan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas yang telah memberikan kesempatan kepada putra-putri kami untuk dididik dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan kesempatan kepada putra-putri kami untuk diberi pengetahuan, untuk diberi bekal dinullah, dinul haq, dinul Islam, sehingga kriteria lulus di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini kami acungi 10 jari, kalau tidak cukup dengan jempol yang luar biasa. Karena harus lulus dari ilmu pengetahuannya, harus lulus dari tahfidznya, dan harus lulus dari akhlakul karimahnya. Kenapa? Karena ke depan anak-anak kita akan melangkah ke dunia luar yang butuh dengan kematangan beragama. Kematangan beragama hanya bisa diperoleh apabila pendidikan sejak dini sampai pada pendidikan menengah, di mana anak-anak kita mencari jati dirinya diisi dengan isian Quran, diisi dengan isian sunnah-sunnah Rasul, bukan diisi dengan yang lainnya. Maka kami sangat sepakat, kami sangat setuju dengan misi pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas
yang mengeluarkan satu kriteria bahwa kelulusan santriwan santriwati apabila dia telah lulus ilmu pengetahuannya, dia lulus tauhidnya, dan dia lulus akhlaknya. Karena dengan 3 bekal ini, maka insya Allah santriwan santriwati kita selaku orang tua yang akan melepas ke dunia pendidikan tinggi tidak akan galau, tidak akan risau, karena mereka telah dipersiapkan dalam sebuah pendidikan yang membentuk karakter bidding, dalam sebuah pendidikan yang membentuk siapa jadi dirinya, yakni jadi diri selaku muslim, sebagaimana kebanggaan Yakub terhadap anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada id hadaral Yaqubal maut qalu li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita selaku orang tua apabila anak-anak kita telah mampu dan telah bangga dengan keyakinan Islam milik para rasulnya, keyakinan Islam milik para orang tuanya, dan keyakinan Islam pada dirinya, wa nahnu lahu muslimun. Maka kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas yang telah mampu membentuk karakter building anak-anak kami sehingga mampu berkata wa nahnu lahu muslimun. Yang kedua, kepada anak-anakku yang telah diwisuda baik di tingkatan SMP IT maupun di tingkatan SMA IT, kami harapkan peganglah apa yang telah dipahaminya, peganglah apa yang telah dihafalkannya, peganglah menjadi petunjuk segala sesuatu yang telah diperolehnya, baik ilmu din maupun ulumud dunya. Ilmu din sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia nyata. Ananda sekalian akan memasuki perguruan tinggi di mana tidak ada lagi kontrol dari luar selain dari kontrol dirinya. Maka karakter building yang telah dibentuk oleh PPTQ Ibnu Abbas jangan engkau kotori, jangan engkau nodai dengan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang setiap saat menghafal Quran, oleh orang-orang yang setiap saat mengkaji Quran. Maka jagalah sebagaimana pesan para nabi, ya Yahya khutil kitab biquwwah, wahai Yahya anakku, kata Zakaria, peganglah kitab ini dengan kekuatan yang paling kuat yang kamu miliki. Maka kekuatan yang paling kuat untuk ke depan yang harus Ananda miliki untuk menguasai dunia dan menguasai akhirat adalah al-ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ananda sekalian yang telah diwisuda, terutama lulusan SMA IT, kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Setelah Ananda memahami semua isi Quran, mendapatkan ilmunya, maka Ananda merupakan umat yang terbaik,
umat yang terbaik tidak cukup hanya untuk dirinya, tidak cukup hanya untuk keluarganya, tapi umat yang terbaik adalah bermanfaat bagi seluruh manusia, bermanfaat bagi tiap-tiap diri manusia, bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah tugas yang ke depan yang para abi, para umi akan bangga apabila ananda sekalian mampu menunjukkan jati dirinya sebagai penerus risalah Islam untuk menjadi umat terbaik, umat yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir, atas segala kekurangan kami selaku orang tua, mewakili segenap orang tua wali santri dan santriwati dalam berinteraksi dengan pengurus, dalam berinteraksi dengan ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Barangkali anak-anak kami ada perilaku yang tidak sesuai, ada perilaku yang tidak diinginkan, ada perilaku yang tidak diinginkan oleh segenap pengelola. Memang itulah anak-anak yang dalam posisi pertumbuhan dan perkembangan masih mencari jati dirinya, siapa aku. Semoga dengan diwujudannya ananda sekalian, santriwan dan santriwati dapat melanjutkan ke depannya untuk membawa misi Islam, misi rahmatan lil alamin, yang mampu membawa Quran sebagai petunjuk dan mampu mensejahterakan orang-orang mukmin. Hada wallahu yar'ana wa yafatna. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan, atas segala kesalahan, dan semua yang telah diminta maafkan oleh segenap pengurus melalui Al-Ustadz Ali Ufran. Kami atas nama segenap orang tua, wali murid, wali santri, santriwan dan santriwati, baik yang telah diwisuda maupun yang telah akan terus melanjutkan di PPTQ Ibnu Abbas, kami pun telah memaafkan tanpa harus Al-Ustadz Ali Ufran meminta maaf kepada kami. Karena pada hakikatnya kita adalah bersaudara, kita adalah satu tubuh yang harus bahu-membahu untuk membangun dan mendidik anak kita menjadi anak soleh dan solihah. Mudah-mudahan para santriwan dan santriwati merupakan investasi kita di akhirat kelak yang mampu memakaikan jubah pada tiap-tiap diri orang tua dan mengalungkan, memakaikan peci kebesaran pada kedua orang tuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great thanks to Mr. Muhammad Saifuddin for his nice speech. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh perwakilan wisudawan wisudawati kepada Ukhtina Al-Fadilah Ifada Nurul Izzah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Mudir Ma'had Ibni Abbas Al-Ustadz Dr. Muhammad Mu'indinillah MA, kepada yang terhormat seluruh asatidzah, guru-guru kami di Ma'had Ibni Abbas, kepada yang sangat kami hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati yang sangat kami banggakan dan sangat kami sayangi, serta adik-adik kami fillah yang juga kami sayangi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mujtaba, sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pagi ini Ibnu Abbas telah menyatakan diri melepas kami sebagai alumni. 3 tahun, bahkan 6 tahun kami di Ma'had ini adalah sebuah karunia yang sangat mahal buat kami. Tidak terhitung betapa banyak ilmu, pelajaran, hikmah, ibrah yang kami dapatkan selama ini. Alhamdulillah kami memuji Allah atas nikmat yang sangat agung ini, dan kami sungguh berterima kasih kepada Ibnu Abbas. Barangkali ucapan terima kasih begitu sering kita dengar, akan tetapi tidak kami temukan kata lain yang cocok untuk mengungkapkan isi hati kami kepada para asatidzah di Ibnu Abbas selain ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan. Allah lah yang berkuasa membalas dengan sebaik-baiknya balasan atas segenap ketulusan, atas segenap kesabaran dan perjuangan ustadz-ustadzah sekalian dalam mendidik kami. Sungguh sebuah pekerjaan yang amat mulia demi mempersembahkan aset-aset yang hidup, yang unggul untuk agama Allah. Pagi ini kami berpamit kepada Ma'had Ibnu Abbas untuk melanjutkan langkah kami kepada tahapan berikutnya dalam proses kami talabul ilm. Maka dari itu sungguh kami butuhkan keridhaan dari seluruh asatidzah yang kami hormati. Kami sangat mengharapkan kelapangan hati untuk memaafkan segenap kesalahan, segenap kelalaian, bahkan mungkin segenap kelancangan kami kepada segenap ustadz-ustadzah selama ini. Doa-doa dari ustadz-ustadzah sungguh kami butuhkan. Mohon doakan kami supaya Al-Quran yang telah kami hafal tidak sebatas di lisan saja, tetapi benar-benar ada di hati kami. Mohon doakan supaya kami tidak termasuk siapa yang Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 32 sebagai zalimun li nafsih, bukan juga sebatas sebagai mereka yang disebut muqtasid, akan tetapi mohon doakan kami supaya kami termasuk golongan yang Allah sebut sabiqun bil khairat biidznillah. Amin. Dan kami berterima kasih kepada seluruh orang tua kami yang telah memberikan kepercayaan, yang telah memberikan kerelaan dan dukungan sehingga kami untuk kami bisa pergi jauh dan lama dari rumah talaban lil ilm dalam rangka melanjutkan perjuangan kedua orang tua kami dalam rangka meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Kemudian kepada seluruh adik-adik kami, kepada seluruh adik-adik kelas kami yang masih memiliki waktu untuk belajar di Ibnu Abbas, tetaplah semangat dalam mujahadah di Ma'had ini, serta gapailah puncak kesuksesan seperti yang Rasulullah nasihatkan supaya kita berdoa memohon surga yang paling tinggi. Serta ingatlah baik-baik sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar dalam sebuah kajian di hari Ahad pagi, bahwasanya orang yang akan mencapai puncak kesuksesan bukanlah dia yang pandai, bukanlah dia yang pintar, akan tetapi orang yang akan mencapai puncak kesuksesan adalah dia yang punya daya tahan yang kuat. Kenapa begitu? Karena ujian pasti ada. Buat adik-adik yang mungkin sekarang di tahun pertama sudah dapat 10 juz, belum tentu di tahun ketiga bisa selesai 30 juz. Buat adik-adik yang sekarang di tahun pertama mendapatkan nilai terbaik di sekolah, belum tentu akan juga keluar sebagai yang terbaik ketika lulus nanti. Karena ujian pasti ada, dan daya tahan kita menghadapi ujian itu sungguh menentukan jalan kita berikutnya. Untuk itu definisikanlah
puncak kesuksesan dengan sebaik-baiknya, karena antum harus ingat bahwasanya puncak tidak ada jalan setelah puncak kecuali turun. Maka untuk itu carilah apa itu puncak yang di sana hanya ada keabadian, serta carilah tahu bagaimana memiliki daya tahan yang kuat. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibnu Abbas. Semoga Ibnu Abbas dan kami semua terus teguh, selalu Allah teguhkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga Ibnu Abbas semakin berjaya dengan Al-Quran. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada ukhtina Ifada Nurul Izzah atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki agenda ke-8 yakni tausiah. Maka marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mardani Ali Sera, Master Engineering. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Mohon izin berdiri di depan sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Asatid wal ustazat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, mujahid wal mujahidah, wabil khusus wisudawan dan wisudawati, serta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Yang pertama, nyuwun sewu buat guru saya Ustadz Muin. Tepuk tangan yang meriah buat guru-guru Ibnu Abbas. Karena dedikasi guru-guru kita ini luar biasa. Siang malam menjaga santriwan dan santriwati, anak-anak kita semua. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk semuanya. Amin. Sebelum lupa, ini ikut Bang Muin, saya sering manggilnya Bang Muin, diganti Ustadz Dr. Muinuddin karena kenalnya dari dulu gitu loh. Izin, saya ingin menyumbang 25 juta rupiah untuk umroh satu orang guru, Ustadz ya. Nanti titip buat Ustadz yang pilih siapa gurunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan dalam waktu yang pendek ini saya tidak akan bicara tentang 2019. Tapi lebih penting dari itu, tentang membangun peradaban Islam ya. Tadi Ustadz Muin sudah mengatakan syajaratul iman ya. Pohon iman kita itulah yang paling utama, dan saya ingin melihat dari perspektif itu tentang 3 hal ya. Tentang 3 hal. Yang pertama, hadirin wal hadirat, walaupun saya mohon maaf ini ada Dr. Hatta guru saya izin saat bicara di depan. Saya ingin menyampaikan ada
perubahan yang sangat fundamental dari, ini ada yang babai-babai karena diituin ya. Dari era mobilisasi kepada era personalisasi. Ya. Mobilisasi adalah era about numbers. Tapi personalisasi adalah era tentang quality. Quantity versus quality. Saya ingin tanya, kalau ada demo, ya 1.000 orang kumpul. Sebelahnya ada demo, 10 orang kumpul. Sebelahnya ada demo, 2 orang yang kumpul. Yang diliput media yang mana? Yang 1.000. Tapi yang 10 ini ada Afgan di 10-nya. Kira-kira yang diliput yang mana? Yang ada Afgannya. Tapi yang sebelahnya, yang demo ternyata Raisa sama Hamis Daud. Kenal saat yang diliput siapa kira-kira? Raisa sama Hamis Daud. Karena sekarang eranya personal itu bisa lebih besar dari institusi. Gini teman-teman sekalian. Ya, untuk adik-adik wisudawan wisudawati sama santriwan santriwati dan Bapak Ibu wali santri. Baru-baru ini Elon Musk, tulisannya Elon Musk ya, Elon Musk, pemilik pabrik electric car, mereknya Tesla, sport car tapi elektrik, meluncurkan wahana ruang angkasa terbesar sedunia yang NASA juga nggak bisa meluncurkan. Padahal Elon Musk ini cuma seorang CEO, pemilik pabrik mobil listrik. Dia sudah lebih besar dari NASA. Karena memang satu orang sekarang ini bisa bernilai jauh lebih besar ketimbang satu institusi atau satu kumpulan orang. Adik-adik sekalian, ada NGO, non-government organization, ada NGI, non-government individual. Punten, kirain di Sunda. Nyun sewu, karena saya ada latar belakang politik, contohnya sedikit di politik ada. Posisi Pak SBY nilainya lebih besar dari posisi Partai Demokrat. Sama posisi Pak Jokowi nilainya lebih besar dari PDIP itu sendiri. Karena sekarang non-government individual, individu itu bisa lebih besar dari institusi. Selama individu ini memang punya kapasitas untuk membesar. Nah karena itu era sekarang adik-adik sekalian itu adalah era yang tidak ada batasnya. Bahkan ada satu orang ya, kinerjanya mengalahkan pimpinan daerah atau mungkin pimpinan negara. Ada satu orang dalam 3 bulan mampu menyerap 150.000 tenaga kerja, tapi negara belum tentu 1 bulan atau 3 bulan menyerap 100.000. Ada yang kenal Nadiem Makarim? Siapa Nadiem Makarim tuh? Kalau Ibnu Abbas baca Quran terus sih ya gitu. Nadiem Makarim ada yang kenal? Pendiri Gojek. Gojek sendiri sebuah fenomena luar biasa. Saya tanya, kalau di Jakarta ada ojek pangkalan, ada ojek online.
Yang menang mana? Pangkalan apa online? Pangkalan ya? Sekarang pun yang namanya, ini Dr. Hatta yang mengkaji nih, karena ahli manajemen beliau. Bluebird tidak bisa bersaing dengan Grab atau Uber. Karena Grab, Uber punya banyak kelebihan. Nadiem Makarim 3 bulan pertama mampu menyerap, Ustaz Muin, 150.000 pekerja baru menjadi driver Gojek. Tanpa Gojek punya 1 sepeda motor pun. Kenapa? Karena memang 1 orang ini bisa bernilai jauh lebih besar ketimbang institusi. Garuda Indonesia itu mau IPO. IPO itu initial public offering, mau jual saham. Perlu tim konsultan, angkanya bisa sampai 40 miliar, menyiapkan segala halnya. Cuma dapat investasi tidak sampai 3 triliun. Tapi Gojek tidak pakai konsultan apapun, tidak nawar kemanapun, masuk investasi hampir 7 triliun. Kenapa? Karena kapasitas seseorang itu bisa melampaui kapasitas gerombolan ataupun institusi. Ini kalau dari Ustadz Muin, saya selalu diingatkan ada kalimat, saya nggak tahu ini hadis atau tidak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik di zaman Islam. Ustaz? Ya, Murau Bukhari. Hadis berarti. Saya agak takut sekarang karena banyak yang suka kritik. Ikhwah, akhwat, adik-adik sekalian, dunia terbentang luas. Dan itu milik kalian semua. Dan limitnya adalah ketekunan kalian, kekuatan kalian, kesabaran kalian. Kalau kita betul-betul bisa ya, mengembangkan diri, maka kita akan menjadi seorang yang sangat mempengaruhi. Di bidang sastra ada Andrea Hirata. Kenal bukunya apa? Apa bukunya? Laskar Pelangi. Sudah diterjemahkan 38 bahasa. Sudah dicetak 4 juta bukunya. Kalau ditambah dengan 3 kali lipat bajakannya, 12 juta buku Andrea Hirata menyebar di masyarakat. Belitung, Ustaz, Belitung tuh nggak ada yang kenal awalnya. Tetapi dengan cerita Laskar Pelangi, Belitung sekarang menjadi salah satu tujuan wisata. Coba Andrea Hirata ketika itu tetap menjadi pegawai Telkom, duduk di belakang layar, ngetik saja, dia menjadi pekerja kantoran, maka tidak ada cerita indah tentang Laskar Pelangi.